Proklamasi mungkin hanyalah sebuah kata yang sering kita dengar, tapi di balik kata yang singkat ini mengandung sebuah arti yang sangat penting bagi bangsa ini, di mana darah dan nyawa para pejuang kita diikhlaskan demi melihat anak dan cucunya tersenyum melanjutkan perjuangan mereka membangun bangsa ini. Saya Dela, inilah memori perjuangan para pejuang di balik kemerdekaan Indonesia. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang berada di teras. Dia sedang membaca dan mendengarkan radio. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Apa benar yang kudengar barusan? Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita tersebut. Assalamualaikum Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Syahrir. Silakan duduk. Terima kasih Bung. Baik Bung, bagaimana tentang kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah diserahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik jika kemerdekaan dilakukan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? Jadi Bung, PPKI adalah buatan Jepang. Dan jika kita merdeka melalui PPKI, maka sekutu akan menganggap kalau kita adalah buatan Jepang. Nah, sebaiknya kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di masa-masa vacuum of power ini, Bung. Hah? Vacuum of power? Saya tadi mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan ini adalah kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia sebelum sekutu datang. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita menghubungi Bung Karno terlebih dahulu? Nah, ide yang bagus, Bung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Bung? Apakah saya boleh datang ke rumah Bung Karno guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja. Saya tunggu kedatangan Anda. Baiklah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita berangkat. Mari, Bung. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Duduk. Terima kasih. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan kepada Anda. Berita apa itu, Syahrir? Saya mendengar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Dan ini adalah kesempatan kita untuk segera memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan yang baru. Saya tidak bisa bertindak sendiri. Semua itu hak PPKI. Alangkah salahnya saya mengucap kemerdekaan tanpa melalui PPKI yang telah saya Tapi, ketuai. Bung, Maafkan saya, Syahrir. baiklah. Kalau begitu, saya pamit. Mari, Bung. Mari. 15 Agustus 1945,
Pukul 22.00, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum Bung Karno. Waalaikumsalam. Oh, kalian. Mari masuk. Bagaimana kabarnya, Bu? Baik. Silakan duduk. Ayo Bung, malam ini juga kita harus revolusi. Ya, benar, Bung. Kita harus merebut kekuasaan mereka, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak cepat, maka akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah esok hari. Potonglah leherku sekarang. Tidak usah menunggu esok hari. Sudahlah. Tidak usah bertengkar. Mari kita duduk kembali dan bicarakan ini dengan baik-baik. Mungkin itu benar. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Dan mengapa Anda menyuruh Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bung. Jika proklamasi tidak dilakukan malam ini, maka besok rakyat akan membunuh orang-orang yang terlihat pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang memerdekakan kita? Jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri. Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Saya khawatir jika kita merdeka, kita akan berdiri sendiri. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Kita harus melakukan proklamasi sesegera mungkin. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung. Malam ini. Tenang, tenang. Ini sudah malam. Tidak baik Anda semua membuat keributan. Saya tahu perasaan saudara sekalian, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan kalian. Saya takut akan ada banyak lagi korban jiwa. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui bahwa Bung Karno telah menolak untuk segera melakukan proklamasi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Hah? Culik? Ya, tentu saja. Kita culik mereka, kita singkat ke suatu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi kemana kita harus menculiknya? Rengas Dengklok. Tetapi, Rengas Dengklok itu sangat luas. Kita akan menempatkan keduanya di mana? Saya akan menghubungi Sodanjo Subono untuk hal itu. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memaksa mereka untuk melaksanakan proklamasi. Apa? Menculik mereka? Iya, dan kami setuju untuk menempatkan mereka di Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan kami keamanan dan menempatkan Soekarno-Hatta? Tentu, saya akan mengamankan Anda semua. Untuk tempat, nanti kita pakai rumah Jiao Kisong. Baiklah, terima kasih Subono. Sama-sama. Subono setuju. Kita akan ditempatkan di rumah Jiao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya, besok subuh, Anda setuju? Tetapi, tepatnya itu jam berapa? Pukul 4 bagaimana? Setuju! Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 04.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum, Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Maafkan kami, Bung. Akan dibawa kemana? Rombongan pemuda yang lainnya juga menculik Soekarno, Fatmawati, dan Guntur. Assalamualaikum, Bung Karno. Waalaikumsalam. Maaf. Ada apa ini? Anda harus ikut kami. Ada apa ini? Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa sebuah ruangan di dalam rumah Jiao Kisong.
Masuk. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Hatta, ternyata kau sudah di sini. Iya, mereka membawaku. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Ya benar Hatta. Apa maksudnya ini Sekari? Maksud kami di sini, Anda dan Bukarno harus segera melakukan proklamasi Indonesia segera mungkin. Mengapa kau mudah percaya berita itu? Karena Jepang sudah mulai melemah dan ini waktu yang tepat untuk melakukan proklamasi Indonesia, Bu. Mengapa kau begitu mudah percaya berita seperti itu? Jepang sudah pasti akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju, Bu. Kami ingin merdeka atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Ya, jika kemerdekaan ini adalah hadiah dari Jepang, maka rakyat Indonesia ini bisa dijalan lagi oleh Jepang, Bu. Kenapa kau tergesa-gesa, Saleh? Ada Mr. Subarjo di depan ingin memaksa Bung Karno untuk mengikuti rapat PPKI. Baik, aku akan menemuinya. Berikan, bolehkah aku menjadi Bung Karno dan Bung Hatta? Apa Anda menemuinya, Bu? Rapat PPKI batal karena mereka tak ada. Jadi aku di sini untuk menjemput mereka. Tidak bisa. Anda tidak memiliki hak untuk menjemput mereka, Bung. Mengapa, Bung? Karena kami sepakat para pemuda ingin mendesak mereka untuk segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Kalau begitu, bolehkah saya masuk ke dalam? Baiklah, Siap. silakan duduk, Bung. Ada apa, Barjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya menyampaikan jika Jepang telah menyerah di sekutu. Jadi, berita itu benar katanya? Benar, Bung. Bukankah saya dan Sadir sudah mengatakan seperti itu, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu adanya, mari kita memproklamasikan kemerdekaan kita. Sekarang juga. Itu benar, Bung. Baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kalian semua. Bolehkah kita pulang sekarang? Karena Guntur sudah menangis. Benar. Bolehkah saya membawa pulang Bung Hatta dan Bung Karno untuk pulang di kala? Tidak bisa. Saya berjanji dengan taruhan yang saya akan jaga mereka. Apa yang bisa aku pegang dari janjimu itu? Tentu saja. Baiklah kalau gitu. Bawa mereka. Siap, terima kasih. Mari, Bu. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 00.00 tengah malam, Soekarno mengantar Kanak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Sekarang kita sudah di Jakarta, Bung. Mari kita ke rumah Laksamana Maeda untuk melaksanakan proklamasi. Baik, tapi tunggu. Aku mau mengantarkan anak dan istriku pulang terlebih dahulu. Siap, saya akan antarkan. Silakan. 17 Agustus 1945 dini hari, setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun, Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksamana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, DRS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Melik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil Bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah tersebut, Bung? Bagaimana kalau naskah tersebut ditandatangani oleh semua orang yang hadir? Saya tidak setuju. Itu terlalu banyak. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi untuk Indonesia? Apakah kalian setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung.
kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana kitab Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Selain itu, dalam sehari semalam orang Islam melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Jadi, gimana kalau hari ini cuma lagi tanggal 17 Agustus 1945? Setuju Bu, lebih cepat lebih baik. Tetapi kapan kita akan melakukannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju. Baik, saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong kalian siapkan tiangnya. Baik Bu, tapi gimana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno. Setuju. Bu, ini naskahnya tolong ditandatangani. Dia, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Jumat, pagi pukul 10.00. Semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Bu Fatmawati. Bung Karno mendekat mikrofon sebelum membaca proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Merdeka! Biasanya 1 kilo lo gak sampai sakmono. Beras barang toh. Duh, enak berita rumahnya ya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Merdeka! 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
adalah awal dari perjuangan bangsa kita. Kita sebagai penerus dan generasi muda sudah kewajiban kita untuk memajukan bangsa ini hingga titik darah penghabisan.